Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Febriana dengan NIM C1C019-128, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Saya akan menjelaskan materi tentang pengantar akuntansi keperilakuan dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SE, MSI. Pengertian akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan merupakan kombinasi antara ilmu akuntansi dengan bidang ilmu lainnya, seperti ilmu sosial dan psikologi. Dalam bidang ilmu ini terdapat korelasi dan kaitan antara perilaku manusia dengan efek yang dipertimbangkan akan timbul dalam pengumpulan data-data akuntansi. Oleh karena itu, dengan kata lain, akuntansi keperilakuan merupakan suatu bidang ilmu yang digunakan oleh stakeholder dalam pengambilan keputusan dan juga memberikan pelajaran tentang bagaimana akuntansi memberikan pengaruh terhadap perilaku manusia. Lingkup akuntansi perilaku sangat luas, meliputi perilaku manusia dalam mendesain, membangun, dan menggunakan sistem akuntansi. Pembelajaran dari reaksi manusia terhadap format dan isi dari laporan keuangan, cara informasi untuk pengambilan keputusan, teknik pengembangan pelaporan sebagai alat komunikasi pengguna, serta pengembangan strategi untuk memotivasi dan menularkan perilaku, aspirasi, dan tujuan kepada penggerak organisasi. Perbedaan akuntansi konvensional dengan akuntansi keperilakuan. Ada perbedaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan membuat laporan keuangan untuk pemakai eksternal perusahaan dan berpedoman pada standar yang berlaku umum. Sedangkan akuntansi manajemen membuat laporan keuangan untuk kepentingan manajerial sebagai bahan evaluasi kinerja perusahaan. Akuntansi keperilakuan adalah cabang ketiga dari ilmu akuntansi. Hal tersebut berkaitan dengan hubungan antara perilaku manusia dan sistem serta hal tersebut termasuk dalam akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Jadi, dapat dikatakan bahwa akuntansi keperilakuan ini merupakan suatu subunit dari akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan yang ketiganya memiliki peran dan subjek masing-masing dan tetap berkaitan satu sama lainnya. Aspek-aspek akuntansi keperilakuan. Yang pertama ada teori, organisasi, dan keperilakuan manajemen. Yang kedua ada penganggaran dan perencanaan. Yang ketiga ada pengambilan keputusan. Yang keempat ada pengendalian. Yang kelima ada pelaporan keuangan. Teori organisasi dan keperilakuan manajemen. Perhatian teori organisasi modern ini menjelaskan tentang perilaku mereka sebagai dasar untuk melihat motif atas berbagai tindakan yang mereka lakukan. Dalam teori organisasi modern ini, dapat dilihat bahwa ada pengaruh dari interaksi antar masing-masing elemen dalam upaya untuk mendukung tujuan sebuah organisasi atau perusahaan. Teori organisasi modern ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Schiff dan Lewin, lebih menitik beratkan pada perilaku masing-masing komponen dalam mengarahkan tujuan organisasi, memberikan motivasi hingga menampilkan karakteristik dalam penyelesaian masalahnya. Pengaruh pada masing-masing elemen ini menghasilkan motivasi dan komitmen organisasi, sehingga bila dilihat lebih jauh, terdapat hubungan yang bersifat resiprokal antara komitmen organisasi dengan kepuasan kerja. Penganggaran dan perencanaan. Tujuan organisasi atau perusahaan juga harus diformulasikan dan menjadikannya sebagai fokus dari penganggaran dan perencanaan. Selain tujuan, penganggaran dan perencanaan juga harus difokuskan untuk melihat adanya interaksi perilaku dari masing-masing individu. Keselarasan antara dua bagian penting ini nantinya bisa menjadi pondasi pengembangan organisasi atau perusahaan oleh tim manajemen. Pengambilan keputusan. Ada 3 model yang diperkenalkan sebagai metode pengambilan keputusan, yaitu yang pertama model normatif,
yaitu sebuah keadaan pengambilan keputusan oleh seseorang sesuai dengan keadaan seharusnya. Model paradoks yaitu sebuah keadaan pengambilan keputusan yang menyatakan bahwa pilihan di antara dua alternatif tergantung hanya pada apa yang membedakan kedua alternatif, tidak berdasarkan faktor-faktor lain yang umum bagi kedua alternatif tersebut. Yang ketiga, model deskriptif yaitu sebuah keadaan pengambilan keputusan yang melihat kondisi seseorang saat melakukan pengambilan keputusan berdasarkan fakta yang ada. Pengendalian. Aspek lainnya yang tidak kalah penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan adalah aspek pengendalian. Besarnya tingkat pengendalian berbanding lurus dengan besarnya sebuah organisasi atau perusahaan, sehingga tingkat pengendalian akan semakin intensif seiring dengan semakin berkembangnya suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Aspek ini banyak menghubungkan kinerja dan kemampuan adaptasi individu terhadap lingkungan sekitarnya. Bagian yang penting dalam aspek pengendalian adalah struktur organisasi yang jelas, hierarki administrasi, hingga pengendalian internal. Yang terakhir ada pelaporan keuangan. Aspek perilaku dalam bidang akuntansi ini juga meliputi bagaimana pelaporan keuangan yang mencakup perataan laba, keandalan informasi akuntansi, hingga kaitannya informasi akuntansi kepada investor. Dalam hal ini, perataan laba disebabkan oleh adanya informasi khusus yang dimiliki oleh pihak manajemen untuk mewujudkan kepentingannya dalam bagian untuk melakukan manajemen laba. Perkembangan sejarah akuntansi keperilakuan. Riset akuntansi keperilakuan merupakan suatu bidang baru yang secara luas berhubungan dengan perilaku individu, kelompok, dan organisasi bisnis, terutama yang berhubungan dengan proses informasi akuntansi dan audit. Riset akuntansi keperilakuan merupakan suatu fenomena baru yang sebetulnya dapat ditelusuri kembali pada awal tahun 1960-an. Walaupun sebetulnya dalam banyak hal riset tersebut dapat dilakukan lebih awal. Sebagai contoh, sejarah akuntansi telah menunjukkan bahwa karya Luca Pacioli telah membahas tentang sistem pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping system yang ditulis pada tahun 1749. Riset akuntansi keperilakuan meliputi masalah yang berhubungan dengan yang pertama, pembuatan keputusan dan pertimbangan oleh akuntan dan auditor. Yang kedua, pengaruh dari fungsi akuntansi. Yang ketiga, pengaruh hasil dari fungsi tersebut. Sekian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.